Ketua geng sekolah melihatnya, seperti seekor tikus yang melihat kucing, berbalik dan kabur. Kali ini kembali ke sekolah, hanya untuk mengambil kembali nuncakunya. Tetapi lemarinya terkunci. Dia mengeluarkan palu yang selalu dibawanya. Loh, kamu kemana-mana bawa palu ya? Iya, kenapa? Setelah dibuka di dalamnya semua buku, nuncaku kesayangannya hilang. Dia langsung pergi ke kantor kepala sekolah. Saat itu kepala sekolah sedang memarahi dua murid yang berkelahi. Wayne menyuruh mereka berdua keluar. Tapi kepala sekolah menyuruh mereka berdua duduk. Wayne melirik ke samping. Maaf, dia bisa langsung ke rumahku dan kamu tidak bisa. Setelah murid pergi, Wayne bertanya kepada kepala sekolah di mana nuncakunya. Kepala sekolah tertegun. Begitu banyak orang di sekolah, mana saya tahu di mana. Wayne pun pergi. Tapi baru saja keluar dari kantor kepala sekolah, dia melihat teman baiknya dibuli. Wayne ngamuk. Dia pun merebut alat musik dari tangan seorang murid. Lalu, hasilnya, Wayne dikeluarkan dari sekolah. Tapi Wayne merasa tak apa. Kali ini dia kembali hanya untuk mengambil balik nuncaku dan menjualnya. Wayne yang habis berkelahi sedikit lapar, dan membeli sosis seharga 5 sen. Akhirnya dia bertemu tuan rumah yang meminta uang sewa. Wayne meminta kelonggaran beberapa hari, karena di rumahnya masih ada ayahnya yang lumpuh. Siapa sangka tuan rumah bukan saja tidak setuju, tapi juga bicara sembarangan. Dia mungkin bukan ayahmu. Orang-orang yang keluar masuk rumah itu tidak sedikit. Tapi baru masuk rumah sebentar terdengar ketukan. Wayne mengira itu tuan rumah. Membuka pintu dan marah besar. Rupanya seorang gadis penjual roti. Wayne langsung menyukainya, dan mengundangnya masuk ke rumah. Baru masuk rumah Wayne menunjukkan bakatnya. Setelah selesai Wayne bertanya dengan serius, "Kamu punya pacar gak?" "Belum ada." "Bolehkah saya menjadi pacarmu?" Si gadis bertanya dia jadi atau tidak membeli roti. Wayne ingin membeli tapi dia tidak punya uang. Jadi pergilah mencari uang. Baru cari aku lagi. Lalu Wayne mencari teman baiknya, dan mengumpulkan semua koleksi ayahnya, majalah-majalah dewasa, dan menjualnya kepada temannya. Lalu membawa uang dan pergi ke rumah gadis itu. Setelah membeli 1 kotak roti, Wayne akhirnya punya pacar. Tapi belum sempat dekat, Wayne malah ditendang. Sepasang kekasih ini baru jadian. Belum sempat dekat, lelaki ini malah ditendang dan tersungkur di tanah. Pria ini menginjak Wayne, dan bertanya, dia mencari putrinya Dale untuk apa? Wayne menjawab membeli roti. Setelah mendengar pria ini ngamuk, dan meminta uang hasil jualan kepada Dale. Rupanya roti Dale semua dicuri dari rumah. Ayahnya sangat tidak senang. Mencaci maki Dale dan ibunya sama saja hanya bisa mencuri. Dia menjambak rambut Dale, dan menyuruh kedua putranya memberikan pelajaran kepada Dale. Setelah itu, Wayne baru sampai rumah. Dipanggil oleh ayahnya yang sedang sakit keras. Memberikannya segepok uang dan selembar foto, dan memberitahunya bahwa dia yang membeli mobil yang ada di foto. Harusnya diberikan kepadanya, tapi dibawa pergi oleh ibumu dan orang lain. Tiba-tiba suara petasan mengagetkan ayahnya. Wayne sangat emosi dan pergi. Segera pergi ke rumah tetangga, mengambil kembang api di tanah. Berencana membuat pesta kembang api di rumah mereka. Tapi melihat sekeluarga itu dia terharu. Kembali ke rumah Wayne, bermaksud memamerkan kepada ayahnya dia telah membereskan keributan. Tapi dia menemukan ayahnya sudah tidak bergerak. Wayne menemani ayahnya duduk sesaat. Dia mengambil foto, memutuskan merebut kembali mobil yang diberikan kepadanya. Wayne pergi ke gudang, mengelap motor tua yang ditinggalkan ayahnya. Lalu pergi ke rumah tuan rumah dan membayar uang sewa. Setelah tuan rumah membuka amplop, di dalamnya semua berisi makian. Tuan rumah yang emosi berlari keluar marah besar. Tapi dia melihat rumah yang disewakan untuk Wayne telah dibakar. Lalu Wayne diam-diam pergi ke rumah Dale, ingin kabur bersama Dale. Saat itu Wayne menyadari ada yang naik ke atas, membawa sebuah TV dan mencari posisi yang pas. Kamu pasti tidak pernah melihat anak muda yang begitu keras, demi kabur bersama si gadis. Dia dan ayah si gadis saling beradu. Akhirnya anak muda menggunakan satu jurus, menggigit hidung ayah gadis dan mengalahkannya. Mereka berdua menaiki motor dan menempuh perjalanan panjang. Akhirnya berhenti di sebuah kafe untuk beristirahat. Tapi di saat ini Dale datang bulan.
Dia meminta Wayne untuk membelikan pembalut. Meskipun Wayne merasa tidak nyaman, tapi dia tidak berani menolak. Di supermarket Wayne bingung, tidak tahu mau beli yang mana. Saat itu seorang pegawai toko berjalan kemari. Wayne terkejut dan segera membalikkan badan, mengambil sebotol minyak pelumas. Minyak pelumas itu adalah kesukaanku. Wayne meletakkannya kembali, lalu pergi ke supermarket lain. Dia malu-malu dan meminta bantuan pegawai toko, dan membeli pembalut yang cocok untuk pacarnya. Saat itu seorang preman datang mencari pegawai. Wayne melihatnya. "Kamu lihat apa? Dasar adik kecil, cepat pergi." Pegawai toko takut mantan pacarnya akan melukai Wayne. Dia menyuruh Wayne pergi. Saat membayar, Wayne membeli sebuah gembok dan sebuah tongkat bisbol. Lalu, preman itu digembok di tiang. Keretanya juga dihancurkan oleh Wayne. "Saya ingin meretur tongkat bisbol ini." Pegawai toko melihat preman yang tampak menyedihkan, langsung setuju. Tapi ketika Wayne kembali ke kafe, Dale menghilang. Wayne menunggunya di kafe. Pelayan memberitahu Wayne, dia tidak mungkin kembali lagi. Bermaksud menuang kopi lagi untuk Wayne. Siapa sangka Wayne... "Ya Tuhan, nak. Sakit gak?" "Sakit." Saat itu Wayne tiba-tiba melihat Dale. Dale kecewa dengan Wayne, bahkan mengejek jaket Wayne sangat jelek. Mereka berdua pun berpisah. Wayne kembali ke tempat di mana mereka memasang tenda, dan melihat ada orang yang mencuri barang mereka. Wayne tiba-tiba jatuh dari langit, mengagetkan mereka berdua. Lelaki gondrong mengatakan jaket Wayne bagus. Wayne segera memberikannya. Mereka berdua melihat Wayne sangat baik kepada mereka, langsung berbagi trik rahasia mengejar wanita dengan Wayne. Setelah mendengar, Wayne memutuskan pergi ke stasiun untuk mengejar Dale. Mereka berdua mengatakan di sini ada jalan pintas, tapi di jalan itu ada berandalan. Tapi Wayne tidak takut. "Hey bro." Wayne mengeluarkan palu yang selalu dibawanya. Yang menyukai film ini, silahkan komentar. Saya akan terus update.